Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semua yang menonton. Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi di channel YouTube ANS TV. Yang mungkin sebelumnya teman-teman nonton saya ngobrol sama dengan YouTuber Mas Kadek namanya. Nah, kali ini kita kedatangan yang lebih senior lagi nih, yang mungkin teman-teman pasti tahu lah. Jadi sebelum kita ngobrol panjang, kita kenalan dulu nih. Halo Mas Andriawan. Halo Mas Ian. Mas, Terima kasih sudah diundang di studio ANS ini. Wah, alhamdulillah, makasih banyak Mas sudah mau datang nih. Siap. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat juga Mas? Sehat. Alhamdulillah. Sore ini katanya mau ke Blitar ya? Sore ini tapi masih nanti sih, masih aman lah, masih lama kok. Aduh, ini Tapi sore teman-teman. ini ya. Mas Andriawan masih nyempetin kesini, alhamdulillah banget Mas. Dengan kesibukannya habis ini langsung sore dia menuju ke Blitar. Ke Blitar ada acara apa itu? Ke Blitar yang pertama kan rumahku Blitar Mas. Oh iya, oke. Yang kedua emang ada acara di sana kebetulan. Perkenalan diri dulu kali ya. Oh, perkenalan diri, siap. Pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya. Jadi saya itu asli orang Blitar. Nama saya Andriawan. Orang-orang kenal saya itu orang yang kayak nggak jelas gitu loh, ngalor ngidul naik bis gitu, wirawiri ke sana kemari kayak gak ada tujuan gitu. Ya itu saya. Gitu. Berapa tahun itu berarti? Dari awal tahun berapa Mas Andriawan? Bikin Konten. Oh, dari awal gimana? Jalan-jalannya atau Oke, bikin konten? jadi yang aku tahu nih sebenarnya, ya aku tahu Mas Andriawan ini sebenarnya pencintanya tuh transportasi daratnya itu adalah kereta, bener ya? Betul. Nah, ini seru nih. Jadi Dari gimana dulu ceritanya bisa suka kereta? Jadi gini, dulu tuh mundur banget ya. Mundur banget. Jadi waktu aku kecil itu aku sama ibuku, kebetulan ibuku dulu tuh orang kereta api. Oke. Di bagian loket dulu. Nah itu, tapi setelah punya anak beliau resign. Terus aku kan. Nah selama kecil aku itu kalau orangnya apa ya, kalau waktu nggak mau makan, kalau nggak lihat kereta. Oke. Jadi emang udah dibiasakan dari kecil itu aku sana kemari lihat kereta, naik kereta dulu jarak pendek gitu. Itu udah seneng, ke bawah lah sampai sekarang. Terus waktu dulu kalau aku kan udah diperbolehkan jalan jauh tuh waktu SMP ya. Kalau SD kan nggak diperboleh sama sekali kan, takutnya diculik atau gimana zaman dulu ya. Iya. Kalau sekarang itu kalau SMP itu aku boleh jalan jauh. Nah aku sempat nabung setiap bulan semester aku jadi naik kereta api. Oh, ke jadi Jakarta. SMP udah boleh jauh ya? Boleh jauh. Awalnya ke Surabaya dulu udah aman, lanjut sampai ke mana? Jakarta, Bandung gitu. Oke. Itu awal mula kenapa kok aku suka sama kereta api. Karena emang dari kecil emang aku emang suka kereta api karena emang deket sama kereta api. Orang tua aku juga orang kereta api seperti itu. Nah, berarti ini unik teman-teman, karena kalau teman-teman nonton video sebelumnya kayak ada yang Mas Kadek, terus juga kita sama ANS Mania itu yang admin-adminnya, yang aku tanya tuh kenapa suka bus, dia berawal dari ya kecilnya memang naik bus. Sedangkan Mas Andriawan naik kereta berarti ya. Kalau aku emang pure naik kereta. Tapi waktu itu naik kereta yang tau tuh yang waktu itu bentuknya pegel banget kan? Jadi gini. Apa udah kereta yang nyaman? Kalau sebagai orang yang normal, orang-orang bukan yang senang kereta, kalau naik kereta yang duduknya 90 derajat nggak ada kayak gini itu pasti seksa sih. Apalagi dengkulnya, lututnya itu sama penumpang depan kan mepet banget. Tapi kalau aku justru senang Mas. Oh senang? Semakin jelek kereta semakin aku senang. Nggak tahu kenapa. Ya nggak tahu. Pernah nggak lihat aku ada video itu yang naik kereta tebu gitu? Oh iya. Nah itu kan keretanya ya mohon maaf itu kan bukan untuk penumpang dan nggak layak banget kan. Iya betul. Tapi justru aku malah senangnya di situ. Ya emang dari kecintaanku sama kereta ya sampai segitunya gitu loh Mas. Jadi tuh ada kereta tebu itu kan, jadi Mas Andriawan ini kalau yang ada yang hal yang beda malah lebih suka ya? Apalagi kalau aku dulu sempet ya kalau misal nggak ada COVID nih ya, aku ke luar negeri tuh jalan-jalan ngejar kereta bukan bus. Oh gitu? Soalnya kereta di luar negeri tuh lebih bebas daripada yang ada di sini, lebih eksplornya bisa lebih luas gitu. Jadi kepenatan tuh dihilangkan dengan dulu tuh naik kereta ya? Naik kereta gitu. Nggak, tapi Mas aku nggak kebayang Mas SMP ya. Kita aja dream ya. Naik kereta, lu umur berapa naik kereta?
Kalau kecil dari kecil naik kereta. Dari kecil juga. Iya. Maksudnya sendiri kan berarti pas sendiri. Sendiri. Oh sendiri kalau orang tua. SMP sendiri. Jadi, SMP sendiri. Dan jaraknya tuh lumayan loh ya. Lumayan. Terkadang tapi sendiri kadang sama temen, misal aku tuh ada temen dekat juga senang sama kereta nih, teman main kecil gitu. Ya udah jalan aja, main berdua, terus foto-foto. Jadi kalau aku tujuan kenapa kalau ke sana? Foto-foto kereta pasti. Oh, oke. Jadi kan aku dulu berangkat dari orang yang suka motret. Oh, oke. Sama kamera tuh udah seneng banget aku. Oh, udah ya? Tapi video nggak, aku belum tahu loh. Ini kita belum masuk ke ranah video ya. Oh ya belum. Kita masih bahas foto. Jadi kenapa Pak pemutar-mutar? Jadi dulu kan aku dikenalin sama temanku yang udah duluan kenal Facebook, Mas. Facebook. Jadi waktu itu Facebook dulu kan yang lagi booming kan Facebook banget ya. Sebelum ada Instagram, sebelum ada TikTok dan sebagainya itu kan mainnya kan Facebook. Nah, Facebook itu ternyata ada komunitas pecinta kereta api. Oke. Yang aku pikir orang yang suka kereta api itu cuma aku. Karena di sekelilingku itu orang yang suka kereta api dianggap aneh. Apa sih? Orang lihat kereta kok seneng banget. Padahal cuma kereta zaman dulu kan, maaf ya, kereta kan belum sebagus sekarang. Betul. Nah, itu kok seneng banget, kenapa sih kok aneh? Ternyata hobi yang dianggap aneh itu juga ada komunitasnya gitu loh. Wah, aku semakin seneng. Terus orang di komunitas itu seneng habitnya itu motret kereta di share. Gitu. Ini loh foto saya dengan kereta ini. Wow, terpacu Mas. Akhirnya waktu kalau nggak salah tuh ulang tahun aku dibeliin kamera. Oh, kamera. Pas itu masih kamera apa ya dulu ya? Awalnya kameranya. Kamera Kalau itu pocket kamera pocket, kamera digital pocket, yang bisa dimasukin iya, saku. iya. Cepat senang. Lambat laun udah berarti udah merasa skillnya udah terasa nih dengan upgrade lah kamera yang DSLR. Wah, semakin aku punya DSLR semakin aku menggila lagi. Semakin mengejar setiap hari tuh motret kereta. Setiap hari pulang sekolah kalau ada biasa dikabari ada kereta lewat ini, lokomotifnya spesial, langsung lari ke tempat. Dan tempatnya kereta kan tahu sendiri kan, jalurnya kan pegunungan. Jadi lari dulu, naik ke gunung dulu, motret dari atas. Itu udah suatu hal yang luar biasa. Menurutku udah seneng banget kayak gitu. Seperti itu. Emang berarti ya ini suatu hal yang aku rasain juga. Maksudnya kan tadi kan Mas Andro bilang tuh aneh ya, aneh. Suatu hal yang aneh. Apa sih lu moto kereta? Nah, aku ini pertama kali terjun ke bus nih, aku juga mikir gitu. Jadi aku datang ke kantor ini, ada orang mundurin bus, videoin bus aku mundur. Ngapain sih gitu? Bahkan kotak gitu aja di Ngapain ya? Ternyata ada grup serame itu. Serame itu dan banyak banget yang suka ternyata. Iya. Dan memang ternyata pas diikutin setahun seru ya emang ya. Jadi aku dulu tuh ibaratnya gini, kan banyak yang di Facebook, banyak banget orang kan ya, banyak banget orang yang motret kereta tuh, misal di Bandung kan pegunungan ya, motret, terus fotonya kok bagus, semester depan libur aku harus kesini. Oh, seperti itu. Makanya naik kereta jarak jauh gitu. Nyampe sana kita harus cari tempat. Kalau nggak kita ngubungin si pemilik foto ini. Iya. Mas anterin dong ke sini. Gitu. Biasanya orang pecinta kereta api itu kan sama-sama yang nasibnya sama dikucilkan sama orang-orang yang aneh banget sih ini hobi. Iya, betul. Jadi malah kesaudaraannya dekat. Udah nginep aja di tempatku. Okay. Aku anterin, wah enak banget jadi dulu setiap kota yang ada relnya aku ada temennya. Itu enaknya di situ asli. Jadi punya temen di perjalanan tuh enak. Mau ke kota apa orang ini, kota apa gitu udah. Kamu dapat teman baru ya Pak? Teman baru banyak banget Mas di komunitas dulu itu. Seperti itu. Nah terus nih berarti kan awalnya kereta, kenapa nih kok terjun ke bus kan? Waduh, gini. Ini lagi. Aku dulu itu. Aku punya adik ya. Iya. Aku punya adik. Adikku tuh pecinta bis. Oh, sama kayak bapakku. Jadi di satu keluarga ada yang suka bus, ada yang suka kereta nih. Kubu bus sama kubu kereta. Aku sama ibuku kubu kereta. Oke. Aku sama adikku kan gengsi lah. Masa aku juga suka bus gitu kan. Siapa adikku suka bus, aku suka kereta. Sering olok-olokan. Cepetan kereta, cepetan bis, bagusan kereta, bagusan bus. Tiba suatu saatnya itu aku kuliah. Oke. Aku selama sebelum kuliah aku udah kereta mania Mas. Jadi sampai aku ngejar ngambil spot sana, spot sampai tipes. Saking capeknya. Jadi sampai capeknya badan itu nggak kerasa capek, tiba-tiba jatuh gitu aja. Sering gitu kayak gitu. Sampai segitunya. Terus
di suatu saat aku kuliah di Jogja kebetulan. Jogja kan keretanya banyak ya. Keretanya banyak. Terus sampai biasanya kalau ada kereta tuh jam 3 pagi tuh nonton kereta. Jam 3 pagi. Soalnya Jogja kan tengah, jalur di tengah antara Jakarta sama yang di timur. Ketemunya kan pas malam-malam gitu. Wah, itu lihat kereta terus. Nah, suatu ketika aku dibilangin sama temanku, kilo bis api itu apa sih, bagusnya apa sih? Terus pertama coba motret lah, kok menarik? Kok bagus ya? Kok menarik? Oh iya. Menarik. Oke lah, coba. Tapi aku mindsetku naik bus dulu aku mabukan dulu. Oh, mabukan di bus. Mual. Jadi lihat AC-nya bisa aja udah aduh. Oke. Dulu. Terus aku akhirnya, nah kenapa kok aku sekarang jadi suka bus? Itu karena emang gini. Pertama, kereta api itu aku melihat nggak ada perubahan, Mas. Oke. Perubahan ada inovasi tapi lambat banget. Beda sama bis. Cepet ya? Iya, soalnya emang kereta kan cuma ya gitu-gitu aja. Iya, betul. Kelasnya cuma udah dibagi kelasnya dibagi eksekutif, ekonomi, bisnis. Iya. Udah selesai. Liverynya, catnya gitu-gitu aja. Iya, betul. Lama-lama kan yuk sesuka-sukanya orang, misalnya suka rawon setiap hari kan, makan rawon setiap hari kan udah ada titik bosennya ya. Betul. Ah, itu udah bosen lah. Akhirnya Kembali dengan bis tadi aku suka kan. Terus tapi aku terus terang aku suka bis itu masih baru-baru. Ya kalau orang yang tanya, "Oh, ini bis mania lama nih." Enggak, aku Jalan berapa tahun tuh? Setahun? Ya mungkin 2015 baru aku senang bis. Oh, udah 6 tahun ya. Udah 6 tahun ya masih baru lah dibandingkan dengan yang lain yang udah pure dari kecil udah suka bis kayak Mas. Enggak. Aku kan keterjun. Oh, iya, beda. Sama bis mania itu beda. Nah, itu ada hubungan juga kenapa aku buka YouTube, Mas. Oh, itu ada hubungannya. Jadi kalau orang kuliah dulu kan hype-nya gini, aku pengen kuliah sambil kerja. Wah, biar membantu orang tua. Kan? Banyak nih pasti yang ya pasti hampir semuanya pasti gitu. Nah, aku ditawarin sama temenku, ini loh, daripada kamu motret, mendingan di video. Wah, aku nggak bisa video, ribet video. Iya. Jangan bilang ribet dulu, coba dulu. Tapi pakai bahasa Jawa ya. Iya. Coba dulu. Gimana sih caranya? Udah gini aja udah. Ini ada namanya YouTube. Nanti kalau upload video dapat duit gitu. Wah, nggak masuk akal di pikiranku dulu. Malah tak pikir dia tuh kayak MLM gitu loh. Cari member baru gitu kan. Soalnya dia udah ngasih ini loh rekening, Mas, kan MLM banget ya. Gitu sih. Seperti itu kan. Hard selling banget ya. Hard selling banget. Ya udahlah, udah gini aja deh. Tak daftarin kamu di namanya Google AdSense. Ini teman berarti ya? Dia nyuruh teman? Iya, teman. Temannya udah terjun berarti ya? Udah terjun, tapi dia kereta. Oh, dia kereta Garis keras dia. Oh, kereta garis keras. Oh, pindah. Tapi juga udah udah menghasilkan lama udah. Oke. Tapi zaman dulu kan YouTube masih belum begitu setenar sekarang ya. Iya, betul. Lalu oke lah, aku diajarin gini-gini aku juga, tapi aku masih nggak begitu tertarik juga sih. Soalnya kala itu aku udah ada kerja sampingan jualan tiket kereta. Oh gitu. Jadi kayak calo ya? Bukan? Kalau calo kan harganya dinaikkan. Kayak agen, sorry. Oke. Kalau calo kan harganya dinaikkan. Kalau aku harganya sama dengan yang di stasiun. Oke. Agen kan berarti jatuhnya. Nah itu. Jadi orang yang semua perantau Jogja yang kenal sama aku, kalau tiket kereta ingatnya aku. Oh gitu. Jadi dulu, jadi nggak begitu aku yang video yang YouTube itu nggak begitu tapi kan cuma iseng ya, videonya kereta lalu lalang tak videoin, yang nonton dikit, sehari cuma dapat 10 viewers sudah senang. 10 gini udah senang. Nah, tahun aku bikin video terus aku lihat ini video kereta kok cuma gini-gini aja ya. Akhirnya udah, karena aku pulang dari Blitar ke Jogja, itu pertama kali aku bikin video trip report. Tak coba lah. Jadi kan yang biasanya gimana sih kalau biasanya orang bikin video kereta dari luar, kita bikin dari dalam. Jadi ini suatu hal yang baru lah ya. Meledak, Mas. Yang nonton 100.000. Waktu itu tuh. Iyo, serius langsung. Dari biasanya video sebelumnya berapa? 1.000 udah senang. 100 kali lipat kan, gokil. Ya emang itu karena ya sekarang tak tangkap ya berbeda itu lebih baik daripada sama tapi lebih bagus dikit gitu. Iya betul. Berbeda karena aku ambilnya dari sudut yang lain.
Terus kereta lama-lama bosen kan. Udah bosen naik lagi gara-gara YouTube. Karena udah dapet itu, lama-lama bosen lagi, nggak ada perubahan kereta. Gitu-gitu doang. Aku ingat, ada bis. Dan lagian banyak temanku pecinta kereta api yang membelot ke bis. Iya benar sih. Nah, akhirnya kan satu komunitas kereta jadi itu di gimana grup ya? chat WA. Oh ada grup berarti ya? Udah. Itu grup berapa ribu? Enggak, tapi ya cuma terbatas. Kan pecinta kereta kan nggak banyak, Mas. Oh nggak banyak? Se-Jogja. Oh se-Jogja. Iya. Gimana ya? Itu orang pecinta kereta api, tapi bahasanya bis semua. Ya mau nggak mau ngikutin dong. Betul. Kalau jalan. Akhirnya bagus. Akhirnya ngerekam bis lewat bagus. Terus sampai bapak kan suka bis. Disewa itu Mas, PO-nya pertama Pandawa 87. Yang bis yang premium pertamanya. Naiknya Scania K360. Kok enak? Sini mulai nyaman tuh. Ini kok bis nggak ada persnelennya. Bis matic. Oke. Suspensinya enak, gak kayak kereta gitu kan. Kok asik ya? Kebetulan aku mau ngerekamin bis jalan-jalan. Rame yang nonton. Sampai kalau nggak salah ada momen telolet. Iya. Nah, rame salah satu video yang bikin viral telolet itu videoku Mas. Oh gitu. Jadi waktu itu di terminal mana? Jepara. Di terminal Jepara tuh ada Om telolet Om. Di jalan seret gitu kan. Nah itu aku itu aku bikin video juga. Nah videoku itu dilempar sama Igor Saikoji kalau nggak salah. Saikoji. Igor Saikoji rapper. Dia minta izin ke aku untuk nge-remake videonya. Nah itu masuk ke TV mana-mana tuh videoku dulu. Videonya Pandawa 87. Nah itu titik balikku kenapa aku udah ini bis luar biasa ini. Gitu. Seperti itu. Naik banget tuh Mas. Wah gila-gilaan itu yang nonton. Walaupun gak trending tapi yang nonton jutaan. Jutaan. Dulu kan algoritma YouTube kan belum sebagus sekarang ya. Tapi nonton udah jutaan. Sudah sampai situ akhirnya aku ngambil yang kayak kereta kemarin. Kalau banyak orang motretin dari luar, aku dari dalam. Kala itu dari Jogja ke Semarang naik bis Nusantara. Ingat aku Nusantara yang bodi Nusantara gemilang, Scania K124. Tapi itu emang khas banget tuh. Khas banget. Dia punya karoser sendiri. Iya, yang bentuknya kotak sabun. Iya, kotak sabun. Nah itu yang nonton banyak. Wah ini. Dan berarti kalau aku bisa bilang yang bikin video trip report dari naik sampai turun secara rinci itu bisa dikatakan aku Mas. Soalnya sebelumnya video bus itu dari luar sama dari dalam yang cuma balapan tok. Oke. Dulu tuh namanya video balapan tapi cuma balapan doang. Bis ini sama ini seret selesai. Tapi nggak tahu naiknya dari mana, beli tiketnya gimana. Iya. Ada kalau teman-teman pengen lihat video itu, kalau nggak salah video trip Nusantara Jogja Semarang itu video trip bis pertama. Pertama dan berarti bukan pertama di Mas Andirawan, pertama di YouTube ya saat itu. Iya kan? mungkin. Yang kemungkinan besar kan. Ya mungkin emang aku sih nggak terlalu menelusuri itu ya. Tapi yang pasti aku juga wah YouTuber bus ini mulai banyak dan ternyata ada yang 200.000. Mas Andirawan ini kan. Jadi awalnya tuh kayak ada kan YouTuber bus yang mungkin tapi masih ya 5.000 gitu kan. Ada nggak sih yang sukses nih di tripod bus? Ternyata sebelah kita ini. Aduh, berapa sekarang 900.000 ya? Mendekati lah. Sekarang masih 8 berapa gitu, belum lihat lagi ya. Tapi dulu udah dapet yang silver gitu ya? Udah dapet ya? 3 tahun yang lalu kayaknya. Jadi emang ya, dan sauku nggak tahu ya, kalau salah koreksi. Bus itu juga YouTube mulai banyak setelah tinjau lalu gitu sih? Apa enggak? Setelah telolet sih. Oh setelah telolet ya? Telolet. Berarti telolet ya? Si tinjau itu adalah beda lagi, beda kasus lagi kalau menurutku. Beda konsep ya? Beda konsep dia. Si tinjau itu beda konsep sama trip. Kalau si tinjau kan lebih juga ada truk bus juga kan. Iya sih, benar kan sih. Bis aja gitu. Iya benar. Nah terus Mas Andro ini udah pernah naik bus lah ya, kalau kata kita ngomong naik bus nih. Kita ngomong bus. Di pulau mana aja nih? Sumatera, udah. Kalimantan. Gila Kalimantan. Kemarin baru pulang dari muter-muterin Sulawesi hampir 2 minggu. Naik busnya Pak, aku lihat aja ya. Bus apa namanya? Banyak yang aku naikin. Oh banyak ya? Banyak. Banyak ya. Di sana tuh kalau beda ya kayak sampai di sini. Di sana kan premium semua ya. Iya betul.
Minimal tuh di sana 16-26, 15-26. Kalau di Kalimantan? Kalimantan itu kemarin aku malah nggak bikin trip-tripatnya, tapi mau bikin tapi mau ngedit kan malas akhirnya udah lupa gitu loh. Oh jadi pengen menikmati ya? Menikmati. Udah nikmatin aja deh gitu. Itu aku juga lumayan jauh dari atas Pontianak turun ke Pangkalan Bun, terus ke arah Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan. Jadi kalau dilihat itu ngelingkarin Kalimantan gitu. Dari itu berapa hari ya lupa. Jauh hampir 3.000 kiloan lah. 2.000 kiloan lah. Itu ada 2 hari sih. 2 hari. Enggak, kan putus-putus. Oh, dan maksudnya jalannya Kalimantan kan nggak di sini. Maksudku, Mas berarti di bus itu dari ujung ke ujung apa nginep dulu di sini? Nginep lah, nggak mungkin lanjut lah. Soalnya bisa nggak ada yang lanjut soalnya. Oh gitu ya. Oke. Jadi bisa dari ini ke sini berhenti. Kita rest dulu. Sini ke sini berhenti gitu. Tapi emang kalau udah suka bus, ya sama sih. Emang kalau udah suka nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Terus kemarin aku kan ada video trip yang agak apa ya, out of the box. Sekarang udah pada ngikut. Tapi sebelumnya memang bukan aku yang bikin. Ada YouTuber lain. Dia tuh bikin trip terjauh se Indonesia naik ALS. Oh. Itu Imotorium. Imotorium itu kalau nggak salah dulu. Nah, kalau Imotorium dulu yang paling tinggi pertama tuh bisnya tuh yang kalau nggak salah dia naik Sempati Star Double Decker Jakarta Medan. Oh. Tapi yang pertama naik trip terjauh ini trip terjauh tuh channelnya namanya Livka kalau nggak salah. Oh. Iya kalau Livka yang pertama. Livka pertama itu menginspirasi aku banget. Wah ini tripnya aku harus bisa. Tapi dari kebalikannya, dia kan dari Medan ke Jember. Aku dari Jember ke Medannya. Udah kemarin. Udah tayang video. Udah, yang nonton rame. Oh iya. Jadi semenjak trip itu kalau ketemu ini Mas Andreo yang naik ALS Jember ya. Sampai kayak gitu loh. Jadi ada branding juga Iya, naik ALS itu. Itu capek nggak itu? Ya ampun. Kalau dibilang capek Mas. Kalau kita jujur-jujuran capek dengan armada kelas ekonomi AC bilangnya. Iya. Tanpa toilet. Aduh, badan panjang gitu. Tanpa toilet selama kalau dihitung 100 jam, 99 jam. 4 harian lah. 4 hari 5 malam jam. 4 hari 5 malam. 4 hari 5 malam di situ. Nah, itu jadi gini. Itu aku mau memberanikan diri untuk naik sama temanku kan berdua, udah naik lah. Nah, itu dari sana tuh banyak cerita sih. Banyak cerita kayak bisnya mogok. Iya. Bisnya mogok tapi aku selalu sama krunya sih. Krunya bisa menanganin kerusakan separah itu gitu loh. Jangan dengan waktu yang lama apa? Enggak, singkat. Untuk ukuran kerusakan bisnya kayak gitu singkat. Oke. Dan pas kejadian dini hari. Jalan terus aku sempet hari ketiga ya udah masuk daerah Batu Raja apa ya. Udah mau masuk lintas tengah. Aku udah turun aku gak kuat aku udah lihat Harapan Jaya, ada lihat Australia, ada ini rumah, udah bergetar di rumah. Aku pulang ini. Tapi aku mikir, ini perjalanan udah jauh, udah setengah lebih, dan aku kan dulu kan sering ALS itu kan dulu kan pernah dioper di mana di Cikampek kalau nggak salah dioper di bis lain. Ini nggak dioper, kan udah wah ini suatu epic nih, langsung full trip dengan bis yang sama gitu. Oke, jalan, nggak kerasa, lalu Kuantan, naik ke atas gitu, Baru, sampai Medan. Aku sampai Medan tuh, ya Allah, bisa. Langsung tuh istirahat tuh hilang tuh udah tidur. Malah aku nggak kerasa capek. Serius, aku tidur di hotel, kan nyampe kan maghrib ya. Aku masih main-main ke Medan, tidur cuma bentar, besoknya naik kereta tapi kereta ekspor nggak ada capeknya. Pulang dari rumah baru baru tidur. Gila itu jauh banget tuh. Iya, 3.000 kilo. 3.000 kilo. Pakai bis Mercy 1521. Tapi yang Mas motor itu berapa kilo ya? Sama kayak 3.000 kilo. Enggak sampai 3.000. Siapa sih? ALS juga? Enggak, dia enggak sampai Jember. Dia trip paling jauh kalau enggak salah baru Solo. Oh iya Solo. Iya. Ya itu aku juga ngeliat pas sayang tuh nggak sampai Blitar. Sebenarnya kan sampai Blitar, jadi troto terjauh. Oh iya benar sih. Sampai Blitar.
Ya, itu emang ya bayangin aja teman-teman. Ya kalau teman-teman mau coba ya silakan ya. Seru loh tapi asli seru. Seru banget sih tapi emang. Bisa dibuat cerita bisa pas tua ya. Bener. Nah makanya nih ngomongin hal itu, Mas Andriawan pengalaman kita dari terburuk dulu kali ya. Kira Apa ya? pernah ngalamin gak sih naik bus kayak, wah gue mogok bener-bener akhirnya ya. Aku pernah nih kemarin tuh baru banget kemarin lihat itu tuh lucu. Jadi dia ini naik bus kayaknya bus AKDP di Jakarta ya. Aku lupa tuh namanya tapi dia followersnya subscribernya juga belum banyak. Lucunya dia ditinggal gitu di mana di terminal. Pernah ditinggal di terminal. Nah, maksudnya hal-hal kayak gitu Mas Andri pernah ngalamin gak sih? Maksudnya hal-hal terburuk apalah gitu yang kira-kira Terburuk. apa amit-amit pernah waktu itu busnya kecelakaan gitu kan? Kalau bis kecelakaan pernah, cuman alhamdulillahnya nggak begitu parah dan gak boleh yang terakhir aja. Dan itu nggak bikin kapok berarti ya? Enggak. Kecelakaannya parah? Enggak sih. Oh. Yo, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Iya, semoga itu yang terakhir. Iya. Ya, tapi yang paling parah apa ya Mas ya? Saya tak pikir. Oh, aku berantem sama calo. Karena apa nih ya? Ya dipaksa beli tiket lah. Oh gitu, oke. Kirain emang Ya, aku sebut terminal nggak apa-apa ya? Bohongin nggak ya? Gak apa ya? Aku sebut terminal nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terminalnya di daerah Semarang, pasti tahu. Ah, oke. Terminal tahu tuh. Semarang yang paling horor. Pasti Horor. tahu lah. Horor tuh. Gini, di sana tuh kayak, aduh tempatnya. Horor tuh artian isinya tuh kayak calo semua. Iya. Oh gitu. Oke. Pasti tahu lah tempat terminal apa itu, pasti tahu. Iya. Aku turun dari bis Muryaan, turun dari bus dari Jakarta, kan bis Muria kan bagus-bagus ya, meriah gitu, aku suka. Itu masih awal-awal itu masih awal-awal Merintis. transisi dari kereta ke bis. Oke. Oh, bis Muria lo bagus, naik bis Muria saya jalan turun di terminal itu untuk nyambung bis ke arah Solo. Solo kan aku di Jogja kan? Iya. Ke Jogja sebelum ada, Solo harus ada kan? Solo 24 jam. Mana Mas? Solo. Aku udah nunjuk bis itu dan aku udah jalan ke bis itu. Tiba-tiba dia ngikutin di belakangku, ditarik sini. Ditarik. Oh, Mas belinya di sini Mas. Zaman dulu tuh masih tarik-tarikan ya. Ditarik gini. Aku mau naik bis tarik. Aku udah nyebrang padahal bisa aku nyampe bis, bisa udah parkir di seberang jalan. Aku turun ditanyain, Mas kemana Mas? Solo, aku udah nunjuk sana. Naik seret, waktu naik tak. Mas belinya di sini Mas. Oh nggak bisa gitu kan. Ini bis ini naiknya di atas ini. Langsung, nggak bisa gitu Mas. Kamu siapa gitu? Saya penumpang gitu kan. Aku udah gitu kan. Tapi aku udah lihat sekitar nggak ada orang. Berarti misal aku fight, aku 1 lawan 1. Tapi kalau udah banyak, aku udah kalah ya pasti. 1 lawan 1, aku udah perhitungan ini orangnya badannya itu sama kayak aku. Oke. Setidaknya 50-50 lah Iya. menang. Gak bisa Mas, kita harus dia udah ngeluarin tiket dengan namanya gitu, aku mau catat namanya. Gak ada, aku beli di mana-mana bis itu naiknya di atas, bayar di atas gitu. Iya. Tapi pakai bahasa Jawa. Udah keras gitu kan. Dia udah mau mukul, aku udah mau siap mukul. Tiba-tiba ya nggak tahu ya ada pertolongan. Ada apa ya? Banci. Waduh. Ada banci. Itu yang nyelamatin aku. Langsung aku dia udah apa ini? Naikin ke atas, aku dilempar ke atas, kemudian tutup bis berangkat. Oh, gitu. Serius, aku udah mau gini, udah mau nahan dia ini udah di situ. Ini juga udah apa? Itu posisi jam 2 malam. Wah, itu sepi banget berarti jam 2 malam. Sepi banget. Iya, Pantura kan rame sih tetap, tapi orang udah gak ada yang nongkrong, udah gak ada. Nah ini makanya aku tuh, berarti kan Mas Andriawan ngerasain nih. Kalau kan dulu tuh pas maksudnya kalau kemarin ke terminal tuh karena Mas sekarang udah mendingan banget. Nah, dulu itu tuh Mas. katanya tarik-tarikan. Nah aku tuh nggak ngapain. Tarik-tarikan gimana caranya? Dan ternyata Mas Andriawan ngerasain. Nah, ngerasain sendiri. Ditarik tuh, segitu. Kan ada tasku ditarik ini di sini. Tas. Waduh. Belinya di sini Mas. Gitu. Iya. Walaupun misal dia ngambil keuntungan 2 kali lipat pun aku nggak rela gitu. Soalnya aku dipaksa posisinya. Pantes banyak yang aku rasain dulu sebelum bus selama ini juga ya. Maksudnya pas masih dulu agak sepi juga orang trauma akan hal itu juga. Gini, pasti ada. Jadi kita bilang head to headnya kan transportasi darat bis sama kereta ya Mas. Betul. Kalau aku dari segi penumpang, aku nggak bilang fanatik bis ya. Aku sebagai netral, aku pilih kereta kenapa?
keamanan ketika kita naik. Iya. Jadi kita sebelum naik bus itu kan kita nunggu dulu atau proses belinya itu. Iya. Kalau di kereta sekarang udah ada terjamin. Aku memposisikan sebagai orang awam nih ya. Iya. Kenapa kok bis masih sulit mengalahin kereta? Karena kereta itu yang pertama emang keterjaminannya itu. Kalau bis itu walaupun sekarang udah bagus semua, tapi kan masih ada stigma bis itu ada premannya. Iya betul. Masih ada kan? Masih ada orang awam masih mikirnya seperti itu. Padahal kan udah kita kan zaman udah berubah gitu loh. Sekarang udah berubah, sekarang udah pakai agen-agen. Iya. Sekarang juga bahkan online travel agent kan kita tinggal duduk, beli tiket besok berangkat bisa kan? Bisa banget. Nah, tapi stigmanya masyarakat masih seperti itu. Makanya aku salah satu di YouTubeku ini kalau ditanyain orang, apa sih motivasimu? Aku pengen merubah. Ternyata naik bis itu enak. Iya. Naik bis itu nyaman. Belinya gampang, makanya kalau bikin trip report aku pasti aku videoin mulai dari beli tiketnya gimana. Itu yang penting. Jadi itu tujuannya untuk mengedukasi mereka bahwa ini nyaman kok. Aman. Bis juga aman gitu. Iya, betul. Juga nyaman. Jadi stigmanya orang yang bis itu banyak calonnya ya itu bisa stigma dulu. Walaupun itu susah untuk mematahkan itu. Ya walaupun di lapangan ya masih terkadang walaupun ada tapi kan dikit ya. Dikit banget sekarang. Tapi kan dengan ada media sosial dikit jadi gede. Iya sih. Nah, itu yang bikin makanya sekarang digempur dengan emang berita-berita yang bisa baik, sekarang itu nyaman. Terus sekarang apalagi ditambah tol Trans Jawa ya. Betul. Waktu tempuh bisa beradu lah sama kereta api. Iya betul. Dan memang kalau ya aku nggak tahu sih karena aku jujur dulu nggak pernah suka bus. Terus naiknya kereta tapi cuman traveling aja gitu kan. Nah, terus ya sekarang bus ini udah menyenangkan banget gitu. Daripada pesawat aku lebih suka naik bus gitu. Kayak sekarang menyenangkan sih. Iya, menyenangkan soalnya gimana ya, kalau kereta kan kita nggak bisa lihat depan. Iya, yang fasilitasnya bus emang sekarang udah bagus banget. Udah bagus banget. Semua makanya di YouTube fasilitas. Di YouTubeku Mas, aku kan sering baca komen walaupun nggak balasin satu-satu karena kan tiap hari masuk ratusan kan. Aku cuma lihat gini gitu kan. Wah gini, oh ternyata ada ya bus kayak gini. Iya. Berarti kan bisa menandakan bahwa dengan bisa sekarang perkembangan segini masih ada masyarakat yang belum tahu. Iya benar sih. Ada lapisan masyarakat yang belum tahu dan masih ada yang aku kalau nggak naik ini nggak mau gitu, takut naik bis, takut mabok lah, kena calo lah, ugal-ugalan lah. Nah itu yang pingin aku merubah biar masyarakat tahu lebih sekarang udah nyaman gitu loh. Ini buat teman-teman juga jadi yang mau bikin YouTube ya, maksudnya YouTube bus, apa itu apapun itulah. Jadi kayak misalnya tidak gini tahu, oh selain dari penghasilan ada tujuan yang lain ya. Dan juga memang menyukai itu jadi ada semangatnya gitu. Nggak gampang kendor lah. Jadi kita nggak kayak kalau orang bilang mah angkat-angkat tai ayam lagi ikut-ikutan habis itu capek gak usah deh gitu. Karena pasti capek banget ya. Capek. Kalau nggak suka sama bus pasti nggak mau. Walaupun ada duitnya tapi kalau capek nggak nyaman kerja di sini ngapain gitu kan. Iya betul. Passion Mas. Nah terus kalau pengalaman terbaik nih naik bus apa? Nggak apa-apa sebetulnya busnya. Ya ALS itu kemarin. ALS. Karena aku bisa men-challenge diriku dan berhasil. Oke. Itu sih ya. Ini itu pengalamannya luar biasa. Luar biasa Mas. Aku udah nyampe sini gitu udah. Kayak menang kayak sepak bola menang trofi gitu loh. Seorang kamu Mas gimana? Dulu ya. Ini hal buat deh. Iya dan naiknya di bis ALS itu kan gini, kita berangkat nggak kenal, pulang udah jadi saudara. Jadi adik sering ngomongin gitu tuh. Iya banyak kan? ya. Sering. Soalnya udah gimana lagi loh, kita satu-satu nasib di bis ekonomi tapi untungnya AC ya, udah dengan fasilitas seadanya gitu. Yang penting kan sampai. Terus ada kita diem kan nggak mungkin kan kita naik bus ini. Diem-dieman nggak mungkin. Yes, ngobrol. Rumahnya mana, kemana, kesana ngapain, bisa gitu kan bahasa-bahasanya. Betul. Jadi awalnya nggak kenal, terus waktu nggak salah tuh ada orang yang turun di daerah mana ya, Marabungu nggak salah, kan dia lintas tengah ya. Marabungu tuh, wah kok turun, gitu aku udah rasa, ya dia turun itu, udah gitu udah. Ya kan temen ngobrol ya. Tetap sambung ya Mas, gitu. Udah tukeran Facebook gitu. Oke. Serius, jadi udah sampai sekarang nyambung masih. Krunya juga masih nyambung sama krunya. Jadi intinya buat nanti kalau kesana lagi ada temen juga lah ya. Ada temen juga. Bisa temen buat dihubungin. Iya. Berarti temen Mas nih se-Indonesia ada kali? Ya alhamdulillah lah.
Wah, ini keren banget, keren. Iya. Di balik ini nih Mas, di balik apa namanya bikin YouTube kan berarti kan habis banget tuh waktu ya. Habis banget waktu. Umur berapa sekarang? Sekarang 25 jalan 26. 25 jam 26. Nah, maksudnya di balik itu berarti kan ada yang dikorbankan tuh waktu keluarga, ya kan? Juga ya maksudnya sekarang sih kebanyakan yang aku lihat di umur-umur kayak Mas Andriawan ya, kayak aku juga lagi harusnya punya pasangan lah gitu kan. Maksudnya banyak yang dikorbankan gitu. Jadi kira-kira Mas Andriawan ini pertama kali terjun itu udah kepikiran ke sana terus keluarganya tuh menerima, oke nggak apa-apa deh nggak ada waktu di rumah, yang penting kamu toh sukses nak gitu, apa gimana? Kita bisa berarti masalah keluarga ya. Iya, keluarga. Jadi gini, waktu awal kuliah itu orang tua itu pasti gini mikirnya, udahlah nggak usah kerja aneh-aneh. Iya. Yang penting sekolah yang benar, nanti kalau kerjaan yang sendiri. Iya, betul. Tapi aku orang yang sama orang tua tuh nurut banget. Cuman pas di momen itu aku gak nurut. Ini pilihanku ya. Ya aku tetap iya Bu, iya ya. Cuman di balik itu aku tetap jalan, kayak jualan tiket kereta, jualan apa sampai YouTube ini. Dan YouTube ini kan puncak momen akhirnya, oh ternyata anakku bisa kuliah sambil kerja. Iya. Pembuktian diri lah. Betul. Nih loh, aku dapat ini, aku bisa beliin ini. Udah terbukti. Tapi kuliahku lancar, 4 tahun selesai. Wah, hebat dengan traffic setinggi itu. Tapi Iya. pas kuliah traffic udah tinggi belum? Traffic belum terlalu ya? Setidaknya berapa kali upload tuh? Tetap tinggi sih. Tetap tinggi? Kuliah tetap bisa. Aku itu tipikal orang nggak begitu suka nongkrong, Mas. Oke. Jadi kalau diajak nongkrong tuh ngapain? Aku tanya gitu, ngapain? Dulu ya, ngapain? Ngobrol aja. Iya. Jadi aku nongkrong tapi dapatnya akhir. Aku ngerjain video, Mas. Oh. Jadi aku mikir, kalau nggak ada benefitnya ya tak tinggal. Iya. Kerjaan mending aku yang produktif itu loh. Wah, Jadi video tak upload, aku tak masih bisa kuliah. Walaupun kemarin kuliah sempat agak semangat turun. Karena YouTube lagi naik. Oh, gitu. Jadi maksudnya ada yang ini YouTube lagi tinggi, semangat kuliah apaan lah gitu. Iya. Tapi aku balik lagi ingat, wah ini pesan, ini kan amanah orang tua ya. Orang tua udah susah nguliahin gitu kan. Akhirnya selesai 4 tahun, udah selesai. Masalah apa? Orang tua udah bangga punya anak sarjana. Dan sekarang kalau melepasnya lebih bebas untuk apa ya? Dan alhamdulillah keluargaku fine. Udah fine jalan, banget ya. Oke. Tak dukung, tak doain. Kalau begitu jarang banget di rumah. Jarang banget. Cuma kadang aku masuk di rumah tidur sehari, terus berangkat lagi gitu kan. Ada orang tua loh. Kalau bahasa Indonesianya, nah Bu ya di rumah sebentar. Gitu kayak gitu. Temenin bapak, temenin ibu. Iya. Akhirnya ya udah. Kemarin pas waktu momen Covid itu malah kayaknya orang tua aku seneng deh, soalnya di rumah terus. Covid awal. Semua lama ya. Demo lama. Tapi aku yang bingung, nggak ada kerjaan kan ya. Oh iya sih. Tapi kan nggak lama lah untuk akhirnya bisa report lagi kan. Ya walaupun sekarang ya awalnya emang orang tua waktu pas awal Covid itu janganlah, kasihan kan, ketakutan nanti bawa virus dari luar kan, semua takut tuh. Insya Allah aman. Iya. Berdoa pada Tuhan gitu aja wes. Daripada nggak ada penghasilan ya. Ya alhamdulillah ada lah buat makan. Nah, ngomongin penghasilan nih. Waduh. Penghasilan. Ini biar teman-temannya ya kita kulik aja nih kali aja mau jawab gitu kan. Mas Andriawan nih kalau oke lah kita ngomong dulu endorse lah. Kalau endorse kisarannya itu biasanya di berapa sih? Aduh gini Mas, jadi kalau endorse itu sekarang lebih banyak dong yang endorse banyak. Tapi aku pilih-pilih Mas. Oh gitu. Jadi gini, pilih ya. Endorse aku memilih yang pertama yang memang sama-sama menguntungkan. Dalam arti nggak cuma aku udah diundang, mereka diundang aku. Pokoknya yang penting itu yang ingin endorse aku orang terpercaya dan itu emang brand awareness-nya bagus. Iya, betul. Semisal kalau saya disuruh endorse, banyak endorse tapi kayak semacam perusahaan judi, terus yang gambling trading itu
aku nggak ngambil walaupun banyak yang masuk ya. Soalnya emang ya karena emang ini pribadi aku sendiri ya. Aku nggak mau kalau aku nggak ngelakuin. Oke. Gitu. Soalnya aku punya beban moral seumpama suatu orang itu aku endorse tapi dia merasa rugi, itu beban moral di aku. Oke, betul sih Itu kalau masalah endorse gitu. Ini kayak terus perjalanan, terus alat-alat seperti perjalanan dan itu masih masuk akal gitu, masih oke lah. Jadi berarti endorse tuh sekarang tuh banyak, nggak cuma dari materi terus kayak ngepromosin, tapi kayak dia ngasih barang. Lebih dari selling ya. Jadi aku lebih suka itu. Lebih nyaman juga. Maksudnya halus gitu, nggak bisa langsung. Kita harus gini harus itu enggak. Ya alhamdulillah ada berapa. Kisarannya berapa tuh? Mau nggak disebutin? Nggak bisa disebutin ya? Berapa yo? Ya gini aja deh. Sekarang kalau sekitar 2 digit lah. Oh, teman-teman 2 digit. Ini baru pertama aku bilang ini. Iya. Gila keren habis bro. Iya. Endorsement. Ini jadi intinya ini juga ngebuka pikiran kita bahwa semua apapun opportunity itu bisa jadi kesempatan buat kita. Pokoknya hobi apa kan hobi ya, kalau dari hobi. Yang penting passion dulu, senang dulu lah. Kalau dapatnya gede tapi nggak seneng kan juga nyeksa juga ya. Bener sih. Dan temen-temen juga harus tahu. Tapi nggak tahu ya ini kalau bener apa salahnya. Kalau sih kalau salah, kayaknya tuh maksudnya dari YouTube ini untuk membuat jadi. Kan sekarang banyak orang kayak ya apalagi anak-anak kecil mau jadi apa YouTuber gitu kan. Maksudnya untuk jadi orang yang ibaratnya alhamdulillah selesai tuh keuangan yang bagus sih. Keuangannya itu dapat banyaknya nggak dari AdSense kan sebenarnya. Sebetulnya malah bukan dari endorse. Nah, itu harus tahu juga. Jadi ya ibaratnya PR-nya tuh banyak kan, branding diri gitu kan, bikin sesuatu yang unik sampai ya brand-brand lain tuh mungkin melirikkan gitu ya. Kalau tujuannya ke endorse, posisikan diri kita sebagai orang yang mengendorse. Iya. Aku mengendorse kamu tuh target marketku apa? Nah, itu betul. Harus mikir kan. Jadi kita sebagai penyedia target market ya harus Iya. Tapi sejauh kita nggak melenceng dari tujuan kita awal. Iya. Terus banyak nih, ini sekalian kalau ada orang yang bertanya, Mas cara jadi YouTuber gimana? Lah itu kan pas banget. Iya. Jadi YouTuber sampean upload YouTube aja udah jadi YouTuber itu. Iya. Iya kan jadi bener. Iya kan Nggak bisa jawab itu. Nggak perlu ditanya. Iya kan bener nggak sih? Bener. Cuman kalau mau jadi YouTuber yang bisa stabil, bisa dikenal, itu mungkin carilah yang beda. Oke. Dengan ide-ide yang unik gitu loh, yang belum ada. Dan ya istilahnya jangan cari yang YouTube konten yang bikin merugikan orang, ngebohongin orang, itu kan jatuhnya nggak berkah ya Mas yo. Banyak yang kayak gitu ya, ibaratnya buat naik aja gitu ya. Ya buat naik aja tuh, seperti itu janganlah. Yang bisa yang kreatif. Betul teman-teman. Jadi kalau bisa tuh kan ada juga tuh ya. Ya aku sih lebih mengedukasi aja, kayak misalkan waktu itu ada yang memberikan, waktu itu mobilku ada kecelakaan kan. Oke. Tapi di videoin dengan tujuan menarik orang untuk menonton gitu kan. Tapi kan itu kan merugikan dari beberapa pihak gitu kan. Ibaratnya yang kreatif dulu kata Mas Andriawan. Jadi yang ngebut-kebutan nggak usah lah, kalau bisa yang ya ide-ide kreatif itu yang dimunculkan. Dulu aku sempat Mas bikin video kebut-kebutan, tapi aku mikir aku takut sendiri. Oh gitu ya. Jadi misal gini ya, misal nih, mohon maaf kalau ada kesinggung nih, kita bikin konten buat untuknya kebut-kebutan. Terus aku mikir, berarti kan kalau orang yang subscribe aku itu kan orang suka dengan kontenku. Ketika ke kontenku kebut-kebutan, orang kan lagi mana kebut-kebutannya gitu kan. Ya bisa kita bikin video cari kebut-kebutan. Ya mohon maaf, aku juga takut juga. Iya betul. Bisa kan semakin kita ngebut kan semakin resiko tingkat kecelakaan semakin tinggi, persentase kemungkinan. Iya kan, safety-nya jadi turun. Aku masih muda, belum nikah. Oh, berarti mikirin nikah juga nih? Iya toh. Kira udah sibuk kerja aja. Sebentar. Iya betul. Kalau aku pribadi ya di tempat. Iya, kadang kalau itu yang kayak gitu-gitu ya, kadang mobil trouble yang kayak mungkin tadi kita sempat ngobrol kan, kita nggak sebutin PO-nya apa, tapi kayak bus itu lagi ganti ban, di-upload tanpa caption kan. Jadi kok mampahir ya. Iya, jadi ibaratnya
liar banget lah, orang mikir oh ini mogok atau apa gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu kalau bisa sih, kalau emang mau upload gitu ada keterangannya, klarifikasi ada lah. keterangannya. Iya. Jadi misal ini bisa lagi berhenti, pas bisa aku naik road trip ya, bisa lagi trouble apa itu aku langsung ngobrol nih lagi trouble Iya. karena emang kita nggak tahu faktor di jalanan ada apa aja. Betul. Dan krunya udah apa berusaha semaksimal mungkin Betul. sampai bisa jalan lagi itu udah suatu minggu luar biasa loh. Itu Iya dia kan? Mas, makanya jarang memang, maksudnya ke sepemikiran sama Sandiaga mungkin nggak banyak orang ya, maksudnya namanya bus perjalanan jauh kan pasti ada aja nggak sih Yang di trouble-nya jalan kan kita nggak tahu. itu dia, jadi kayak ada ya putus tali kipas, Nah. kadang nih putus tali kipas, waduh mogok padahal emang putus lagi dibenerin Kan diganti kan bisa, iya, gitu. kayak gitu sih sebenarnya. Seperti itu. Kadang kan driver juga ada yang bukan dari mekanik yang handal. Betul. Dia cuma bisa ya sekedar mengendarai sama tahu mesin gitu. Betul. Cuma nggak sampai yang sedetail itu. Itu kan Betul. ada. Kalau ada driver yang bisa benerin sampai bisa jalan lagi udah hebat banget kalau aku lihat. Iya, betul. Udah salut aku. Jadi itu makanya buat teman-teman ya, namanya naik bus, mungkin yang baru naik bus pasti di jalan mobil baru pun pasti ada kendala. Pasti ada. Itu pasti. Ntar jangan ada kata-kata kayak aduh mobil baru mogok, mobil baru apa-apa, itu pasti ada kendala. Pasti ada. Buatan manusia Mas, nggak ada Iya, sempurna, Mas. buatan manusia. Dan perjalanannya nggak sejam 2 jam ya. Iya. Perjalanannya jauh banget gitu. Jadi harap maklum lah kilo. gitu. Enes berapa kilo sih? Berapa kilo sih di ini? 1.200 ribuan kilo loh. itu dari satu trip doang kalau belum PP. Wah, kalau Iya. PP. Banyak rintangan bilang. Iya, belum lagi jalannya dar ya kan. Iya sih, tapi nyaman sih orang Enes. Oh iya, maksudnya kayak gini soalnya. Seneng ini aku. nih hot seat nih. Seatnya Dari dia belakang. ini gede, leg press ini dan jarak antar seatnya tuh kemarin longgar sih. Cuman yang paling depan Mas kurang longgar. Iya, mungkin karena ada smoking ya. Iya, karena ada sekat Sekat. gitu ya. Karena Tapi yang si sekat. belakang itu lebih nyaman, lebih. Memang sih. Kita aku gini tuh nggak mentok. Iya, iya. Tapi kalau yang depan aku nggak gini. Itu. Gitu. Tapi so far masih oke lah ya. Oke pasti. Iya, iya. Cuman saran sih yang depan kan aku suka kalau naik Memberikan kan saya saran, depan, ya. ya kan. Nah ini kalau pakai kayak gini, bener sih. Emang layaknya nyaman pasti harusnya kan gini kan. Kemarin waktu mau pindah ke belakang, udah penuh semua bisa. Alhamdulillah Thomas. Iya sih. 19 ini emang udah terlihat. Udah Sekarang mulai udah terlihat. Penjenuhan pasar sih. Oke. Mas, udah. Oke Mas, ini kan tadi kan kita udah ngobrol panjang nih. Kasih dong dikit-dikit pesan kira-kira buat mereka ini yang mau bikin YouTube, terus juga pesan mungkin buat harapan untuk transportasi darat lah ketika masa pandemi ini. Untuk yang bikin YouTube itu yang pertama banget nih, jangan mikirin duit. Nah, itu dia. Berat banget tuh serius kalau memulai YouTube, kita orientasinya udah duit, udah penghasilan itu udah susah banget. Karena apa? Nggak seberapa Mas dengan Benar, effort ya. yang kita keluarkan. Dapatnya berapa sih? Iya, Apalagi iya. yang merintis. Nah, Baru sekarang kan kalau dalam satu kolam, itu yang mancing udah banyak. iya betul. Ikannya ya segitu-gitu aja gitu. Jadi kita harus jadi beda. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke. Itu pesan-pesan kata-kata bijak sekali. Kalau buat transportasi darat nih yang kayak aduh cukup mengkhawatirkan nih dengan pandemi ini. Waduh, kalau dari aku ngobrol sama teman-teman yang owner sama pengurus itu kasihan Mas betulnya. Iya, aku juga Udah gimana ya? Udah di situasi serba ketidakpastian ini gitu kan. Orang mau bepergian juga menjadi takut gitu. Ya semoga saja cepat berlalu lah. Nah, boleh kata-kata Mas mengundang mereka yang untuk naik bus lah. Bagaimana kan sekarang kan sebenarnya kan bus ini kan udah dengan protokol ketat ya. Jadi harusnya teman-teman gak usah takut lah ya. Ya sekarang kan pertama kita udah usaha dari pemerintah dan kita ngadakan vaksin itu ya, ikutlah vaksin. Tujuannya apa? Biar semua itu biar bisa terlindungi lah. Kita udah aman, jadi kita bepergian sekarang udah nggak setakut dulu lagi. Jadi naik bus udah, misalnya semua udah tervaksin kan ya udah kita kembali ke zaman dulu lagi, nggak ada kayak gini lagi kan. Naik bus sudah nggak takut sebelahan sama orang nggak kenal seperti itu. Dan kalau mau perjalanan juga teman-teman kalau mau naik bis kan juga sekarang pilihannya juga banyak, udah
nyamannya bisa dari Jakarta Padang, lihat ANS pasti. Gitu. Nonton di YouTube beberapa gitu kan bisa ada rekomendasi kan, kota A, kota B, naik bus apa, itu muncul banyak di YouTube. Jadi buat teman-teman jangan takut ya untuk naik bus, insya Allah sih protokolnya aman lah, yang penting antigen, vaksin ya kan. Lagian sekarang kan driver juga udah vaksin juga, udah divaksin juga, pakai masker, udah udah clean lah. Oke deh, Mas Andriawan, thank you banget nih sudah datang, udah ngobrol, udah memberikan ya banyak informasi juga buat teman-teman yang nonton kan, yang punya pandangan mungkin dari sisi Mas Andriawan jadi YouTuber bagaimana pengalamannya, dan ya pokoknya seru banget sih ceritanya. Sukses terus untuk Mas Andriawan. Sukses juga buat ANS. Amin. Makasih banyak udah datang. Oke. Sampai ketemu lagi, dan teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan ikutin terus siapa lagi yang akan kita undang untuk ngobrol di studio ANS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.